Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Di sini saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan dari sumber hukum Islam, mukjizat dari Al-Quran, fungsi dan peran dari Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan juga fungsi dari qiyas. Baiklah, langsung saja kita yang pertama itu ada sumber hukum Islam. Sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan juga keadaan. Ijtihad dengan rayu ataupun akal sesungguhnya adalah alat ataupun jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikannya. Sumber hukum Islam merupakan dasar ataupun referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah ataupun ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Sumber hukum Islam ini sendiri ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Selanjutnya ialah jenis dan definisi dari sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim atau umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara yang artinya bacaan ataupun dibaca. Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimaninya atau yang mempercayai keberadaannya. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, kemudian ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, Al-Quran ini sendiri tidak berubah dari zaman ke zaman. Jadi, dari zaman awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, hingga 2024 itu tidak ada yang berubah satupun. Yang kedua ialah as-sunnah. Sunnah menurut istilah segala yang dinukilalkan dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini sendiri diangkat sebagai sunnah ini sendiri merupakan perkataan dari Rasulullah SAW, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat-sifat, dan juga akhlak dari Rasulullah SAW, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasulullah. Selanjutnya ialah ijma. Ijma secara terminologi didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama itu ada Al-Ghazali. Ijma yaitu kesepakatan umat Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama, di mana definisi ini mengindikasikan bahwa ijma tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW, sebab keberadaan Rasulullah sebagai syar'i tidak memerlukan ijma. Yang kemudian yang menurut Al-Amidi ialah ijma merupakan kesepakatan ahlul halil wal aqi di mana atau para ahli yang berkompeten dalam urusan umat dari Nabi Muhammad SAW pada suatu masa ataupun hukum suatu kasus. Selanjutnya ialah kias. Kias menurut bahasa artinya ialah mengukur, menimbang, membandingkan. Sedangkan menurut istilah, kias merupakan menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada dasarnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, dalam Al-Quran dilarang meminum minuman keras dan tidak disebutkan minuman-minuman apa saja secara spesifik. Untuk menyamakan hal tersebut, kita bisa dari Al-Quran dan hadis itu merujuk kepada tua, bir, vodka, whisky, atau kata lain itu adalah khamar. Yang kedua contohnya itu seperti kita mempersamakan padi, gandum, dan juga jagung. Karena hal tersebut sama-sama merupakan makanan pokok. Selanjutnya ialah urutan pengambilan hukum Islam. Prioritas dalam pengambilan hukum Islam ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas.
Hal ini apabila suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama yang paling utama kita harus mencari terlebih dahulu dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk menetapkan hukum itu tidak ada dalam Al-Quran, maka kita barulah beralih ke As-Sunnah. Bila rujukan ditentukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan As-Sunnah. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita boleh merujuk pada putusan dari hal-hal orang-orang yang kompeten ataupun ijma. Penetapan hukum menurut ijma, sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka kita bisa menempuh dengan cara kias, yaitu usaha-usaha sesungguhnya dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuannya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ialah mukjizat dari Al-Quran. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ataupun kitab-kitab lainnya. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang sesungguhnya bagi Muhammad SAW. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelumnya berupa benda-benda yang konkret. Misalkan, tongkat yang bisa berubah menjadi ular seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan dan menghidupkan orang mati atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mukjizat dari Al-Quran lainnya ialah keindahan seni bahasa Al-Quran. Hal ini tidak diakui dalam kalangan sastrawan saja, namun Al-Quran ini telah diakui oleh para ahli yang pernah mendalami ataupun mengkaji Al-Quran, di mana dapat membuktikan bahwa tidak ada satupun manusia maupun jin yang bisa membuat serupa seperti Al-Quran. Yang kedua ialah kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Seperti kisah kaum-kaum seperti kaum Lut dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, tentang Musa beserta kaumnya, perihal Firaun, tentang Maryam dan kelahirannya, serta kelahiran Isa Al-Masih dan sebagainya, yang semuanya benar dan sesuai dengan kebenarannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya ialah pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalkan pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi. Dan juga Al-Quran ini tidak ada yang mampu membuat isi-isi Al-Quran dengan kebenarannya. Jadi, semua yang tertuang dalam Al-Quran tidak ada yang bisa membuktikan bahwa adanya kesalahan. Selanjutnya ialah fungsi dan peranan dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan kitab lengkap sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai individu maupun sebagai kelompok. Pedoman hidup tersebut mencakup informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam, dan manusia. Kemudian, ketentuan dari syariat yang berkaitan dengan kehidupan serta renungan dan pelajaran atas kisah ataupun peristiwa sejarah sebelumnya. Kedua ialah Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena Al-Quran akan melahirkan iman dan hikmat kepada manusia yang mengimaninya, sehingga manusia akan cenderung kepada kebaikan dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, sesama alam, sehingga Allah berkenan mencurahkan rahmatnya bagi semesta alam. Ketiga, Al-Quran sebagai cahaya ataupun petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya ataupun nur, di mana memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya. Keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran senantiasa memberi peringatan kepada manusia karena sifat-sifat manusia yang pelupa dalam berbagai hal, baik dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan hubungan sesama manusia, maupun lupa terhadap tuntutan yang seharusnya dilakukan terhadap manusia lainnya. Sebenarnya masih banyak banget fungsi dan peranan Al-Quran. Baiklah, untuk contoh logisnya, di mana Al-Quran tidak memperbolehkan melakukan zina ataupun berzina. Dan secara
Secara ilmuannya bahwa mengapa zina tidak boleh dilakukan itu dapat dibuktikan, bahwa akan menular atau menyebabkan penyakit menular seksual. Baiklah, selanjutnya ialah fungsi dari as-sunnah. Yang pertama ialah menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang ada 5 merupakan ketegasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang memerintahkan sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya ialah memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memperincikan apa-apa yang ada di Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran seperti haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibi secara bersamaan. Masih banyak fungsi lainnya dari As-Sunnah, mungkin kalian bisa baca dari makalah yang telah saya upload. Baiklah, selanjutnya ialah fungsi dari ijma. Pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma dalam bentuk nas ataupun kias, maka fungsi dari ijma itu ialah untuk meningkatkan kualitas yang dijadikan sebagai sandaran tersebut. Melalui ijma ataupun dalil yang asalnya lemah menjadi dalil yang kuat. Contohnya yang menguatkan dalil sunnah yang dijadikan sebagai sandaran adalah mengenai hak kewarisan nenek dari harta peninggalan cucunya. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang lemah, namun akhirnya menjadi kuat dengan adanya ijma. Selanjutnya ialah fungsi dari kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi didefinisikan, kias merupakan suatu proses keyakinan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan suatu hukum yang disebut dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Proses kias untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tersebut. Setelah itu, para orang-orang yang berkompeten akan menjelaskan alasan-alasan yang sama untuk kasus yang dicarikan hukumnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.